Ya tidak mungkin mas, pasti saya verifikasi gitu. Keterangan apapun harus terverifikasi. Minimal oleh diri saya sendiri. Tidak harus nanti diverifikasi oleh orang lain, oleh jaksa, oleh hakim, itu lebih ini lagi. Paling tidak saya harus memulai keterangan Ririn misalnya kan, dari verifikasi internal diri saya sendiri gitu. Harus itu. Itu standar saya kerja gitu. Jadi nggak bisa dia ngaku seperti ini gitu kan. Terus tanpa verifikasi saya karena kan gini ya, peristiwa hukum itu apalagi pembunuhannya, yang tahu itu pelaku, korban. Ini misalnya tidak ada bukti petunjuk seperti CCTV ya. Tuhan yang Maha Kuasa. Kita ini pada saat hari H pembunuhan, baik saya, advokat, jaksa, polisi, itu semua lagi melakukan aktivitas masing-masing. Nggak ada yang tahu gitu. Hanya dengan bekal ilmu pengetahuan kita sebagai orang yang pernah kuliah hukum gitu kan, belajar ilmu hukum, meramu gitu kan, peristiwa itu dengan pendekatan teori hukum gitu, menjadikan suatu pembelaan hukum bagi advokat, bagi penyidik, bagi jaksa, mendudukan sebagai mentersangkakan orang kemudian mendakwa orang. Itu aja sebenarnya. Peristiwa aslinya wallahu alam, hanya mereka pelaku, korban yang sudah tidak ada, yang sudah tidak bisa lagi menjelaskan keterangan, dan Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Jadi sebegitu gitu sederhananya sebenarnya persoalan hukum itu. Jadi kita hanya teori aja, merangkai kira-kira ini, kira-kira begitu. Itu kan gambaran kita, prediksi kita, a priori kita. Aslinya, wallahu a'lam. Tapi dengan ilmu pengetahuan hukum, kita bisa gitu mendudukan persoalan. Apalagi advokat dituntut, apalagi jasa dituntut. Jadi ada tuntutan moral dari sebuah ilmu pengetahuan, sains. Makanya ada bahasa scientific criminal investigation. Jadi menggunakan pendekatan ilmiah, ilmu pengetahuan. Masa sih begitu? Coba dicek dengan ini. Oh, ternyata benar. Begitu caranya. Metodologi, epistemologi. Jadi nggak terlalu ini gitu sebenarnya. Kalau aslinya bagaimana? Wallahu a'lam, nggak ada yang tahu. Tuhan yang tahu. Dan pelaku, kalau pelaku mau menyembunyikan dengan segala macam cara, terus kita meyakini, ya ngeblangsak kita. Ngeblangsak semua. Pelakunya ngeblangsak, pembelanya juga terbodohi, terbutakan mata pengetahuannya dan mata hatinya, kan gitu. Sementara pembela juga manusia, advokat juga manusia. Ada korban yang harus dibela keadilannya. Jadi di satu sisi pembela itu membela gitu kan. Tapi di sisi lain juga ingat ada korban gitu. Ini untuk kasus pembunuhan ya, bukan kasus pencopetan atau kasus apa gitu. Ada korban yang kehilangan gitu. Di situ dilematisasi batiniah pengacara loh. Di satu sisi kita harus meringankan. Ya, bagi keluarga pelaku mungkin hebat Pak Ruslandi kalau bisa ringan. Tapi bagaimana dengan keluarga korban? Ada ketimpangan di situ kan? Dihujat. Itu resikonya doa loh. Tapi kalau kita dengan pendekatan ilmiah, dengan pengetahuan yang cukup, mendudukan persoalan sesuai dengan kedudukannya, gitu, sesuai dengan porsinya, insya Allah gitu. Pelaku yang merasa tersesat di jalan kejahatan, di jalan kesalahan juga merasa terbantu gitu. Korban juga merasa tidak dikangkani gitu, perasaan batinnya gitu. Sulit dari pengacara pembunuhan itu sulit. Beda kalau misalnya kita gugat harta ya, gugat harta kekayaan gitu, perdata, beda. Ada ukuran batiniah di sini. Apalagi kita misalnya menghalalkan segala cara. Nangis keluarga korban itu, menghujat kita, mendoakan kita supaya celaka. Mau seperti itu? Kalau saya enggak, biasa aja gitu. Yang perlu saya bela secara pengetahuan saya bela. Dengan daya maksimal saya, dengan upaya maksimal saya, ya saya lakukan gitu. Kalau Ririn misalnya seperti itu, mengingkari tapi juga tidak ada hal yang bisa terverifikasi, ya konyol namanya. Kan dari awal saya sudah ngomong, akui saja, minta maaf,
pada keluarga korban, minta keringanan, udah. Saya yakin nggak akan mati. Atau kalaupun misalnya sudah sudah memberikan suatu hal yang baik gitu, dari sisi nurani kemanusiaan. Oke, untuk teman-teman, ada 2 tema, sebenarnya ada 3 ya, tapi yang kita bahas seputaran perihal persidangan ya. Teman-teman, nanti kita kasih kesempatan untuk teman-teman bertanya mengenai seputar jalannya persidangan, tuntutan jaksa untuk hari ini. Dan nanti untuk tema yang ketiga, Pak Ruslandi juga menangani kasus laporan keluarga Aman Yani. Itu nanti ya, tolong pisahkan dulu untuk perihal Aman Yani ini. Itu untuk nanti tema yang ketiga pasti akan kita bahas. Oke, silahkan mungkin Pak Sobari dulu yang sudah membuka mic. Udah nggak sabaran nih bapak-bapak yang satu ini kalau udah langsung live ini. Terima kasih Pak Sobari, selamat malam. Selamat malam Pak Ruswandi. Selamat malam Pak Sobari, kita ketemu lagi. Sehat Pak? Alhamdulillah Pak, sehat. Pak, ada 2 yang perlu saya tanyakan. Tadi ada pengakuan dari pihak Priyo mengatakan bahwa sebaik umur 7 bulan, si Ririn yang masukkan ke dalam kolam bak mandi. Dibantah oleh si Ririn bahwa si Priyo lah yang memasukkan ke dalam bak itu. Itu yang perlu saya tanyakan. Itu hak jaksa, hakim, apa siapa Pak yang menanyakan hal itu? Karena perlu saya tanyakan, secara tidak langsung, sudah terbantahkan Ririn membantah bahwa dia tidak ada tempat itu. Berarti dia ada di situ pas kejadian pada malam itu. Kan mengetahui katanya Ririn yang masukin ke dalam bak mandi. Dikata si Priyo, bukan saya. Saya gendong, lantas diambil si Ririn. Ririn lah yang memasukkan ke bak mandi. Nah, mohon penjelasannya Pak. Yang satu pertama nanti itu pengakuan di mana? Apakah di lewat hakim? Apakah lewat pengacara? Apakah lewat jaksa penuntut umum? Yang kedua, saya tahu tadi informasi saya lihat tuntutan si Priyo 20 tahun penjara, kalau Ririn sumber hukum mati. Dari bidang mana penilaian jaksa mengentengkan saudara Priyo jadi 20 tahun yang memberatkan dari bidang apanya? Nah, itu aja yang perlu saya tanya Pak. 2 pertanyaan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sobari. Jadi terkait dengan keterangan kedua pelaku ini, jadi memang kan semuanya keterangan ini kan dirunut awal mereka menyampaikan di dalam BAP Pak, di saat penyidikan. Oh gitu. Nah, kemudian yang kedua juga terjadi perubahan-perubahan ya, dinamika perjalanan persidangan itu kan semua orang juga memperhatikan gitu, banyak sekali hal-hal yang berubah gitu kan. Nah, tentu dasar-dasar daripada perubahan itu juga memiliki alasan gitu. Nah, semuanya disampaikan di depan persidangan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa keterangan kedua pelaku ini kan saling berbeda nih Pak. Ririn Ya, selalu menjelaskan bahwa tetap dia menceritakan bahwa ada sosok Joko lah, minimal Joko, kemudian Aman Yani. Kalau yang Hardi dan satunya itu udah nggak sebut-sebut lagi kesininya kan, terfokus pada Joko, pada Aman Yani. Nah, ini kan keterangan-keterangan yang sama sekali tidak pernah diperhatikan oleh siapapun, baik oleh jaksa maupun apalagi oleh majelis hakim, karena sejak dari awal juga sudah terbantahkan gitu oleh keterangan Priyo yang terverifikasi gitu. Kemudian juga saksi perbalisan dari penyidik juga sudah menyampaikan bahwa keaslian keterangan ini menumbuhkan gitu kan keyakinan kepada Priyo gitu. Jadi Priyo di sini walaupun dia memang perbuatannya tidak terbantahkan ada di dalam peristiwa pidana ini, tapi ada keterangan-keterangan yang bisa
meyakinkan banyak pihak gitu. Berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh saudara Ririn, yang sama sekali gitu kan, walaupun mungkin ya menurut versi Ririn dan pembelanya Ririn ini benar, Ririn telah menyampaikan kalimat yang benar atau keterangan yang benar, tapi tidak ada satupun yang terverifikasi gitu. Nah ini sudah ditangkap oleh baik jaksa maupun oleh hakim gitu, karena sangat terang sekali tadi yang Pak Sobari sampaikan juga, di satu sisi dia tidak mengaku gitu kan, ada di luar pada saat pembantaian itu. Tapi di sisi lain dia mengomentari tentang masalah bayi kan. Ini kan sudah kontradiktif di sini juga. Artinya dia sudah terjebak oleh kalimatnya sendiri gitu. Nah ini cukup membuka pemikiran orang-orang yang ada di persidangan gitu. Nah yang kedua tentang disparitas ya, disparitas penjatuhan tuntutan terhadap Rio dan Ririn gitu. Jadi memang di satu sisi tidak ada satu kondisi yang bisa membantah Rio tidak terlibat di dalam kasus pembunuhan ini. Persoalannya di sini adalah Rio ikut berencana atau Rio terajak oleh suatu peristiwa pembunuhan ini gitu. Ya. Sementara keterangan Ririn, Ririn selalu menyudutkan Prio dan Joko. Nah, kemudian dikaitkan dengan keberadaan Palu. Nah, inilah esensi pembelaan saya nanti di sini, Pak. Akan dimulai di sini gitu. Saya akan kupas masalah Palu ini berangkat dari Palu. Tapi tidak akan saya kemukakan di sini, Pak, ya, karena saya tahu ini didengar banyak orang gitu. Karena ini termasuk juga strategi pembelaan saya. Gitu. Tapi clue-nya di situ. Clue-nya di situ. Di samping itu juga hal yang meringankan bagi Rio tadi dijelaskan oleh jaksa dalam uraian tuntutannya juga. Prio jujur dan Prio mengakui bersalah dan Prio menerangkan suatu keterangan yang berguna bagi pengungkapan. Itu yang menjadi hal yang meringankan bagi Prio. Meringankan ya? Ya, meringankan. Sementara dalam tuntutan saudara terdakwa Ririn tidak ada satupun hal yang meringankan. Bahkan semuanya bohong semua gitu, sehingga tidak segan-segan jaksa menuntut pidana mati. Gitu, Pak. Karena begini, Pak ya. Kalau penilaian saya, Bapak sudah berhasil. 20 tahun sudah berhasil. Iya, ini memang pembela- sesuai target saya. Udah berhasil. Nggak turun, nggak naik aja udah berhasil. Itu udah berhasil, betul-betul udah berhasil. Makasih, Pak. Lanjut yang lain. Ya, makasih Pak Sobari. Ya, terima kasih ya Pak Sobari. Oke, dilanjut untuk Healthy. Selamat malam Kak Healthy. Nggih, selamat malam Pak Ladusing. Nggih. Ya, malam. Saya pertama-tama ingin mengucapkan selamat nggih kepada Pak Ruslandi, karena bagaimanapun kan berkat Prio dengan Pak Ruslandi berubah dengan Pak Ruslandi, dapat dikatakan Prio tidak sama dengan tuntutan JPU kepada Ririn, kan gitu, berbeda. Bahkan dapat dikatakan cukup jauh berbeda ya Pak, 20 tahun dengan hukuman mati. Nah, yang ingin saya pertanyakan ada 2 poinnya Pak. Yang pertama nih, dari yang tuntutan dari JPU, menurut Bapak nih, mana yang paling krusial Pak, kira-kira yang dia tidak dapat dikatakan tidak sejalan dengan persidangan, atau dapat dikatakan bahwa pernyataan tuntutan JPU itu dapat dikatakan lemah secara pembuktian Pak. Dan yang kedua, kira-kira tadi kan Bapak nyebut Palu ya. Nah, dengan Bapak mengatakan Palu tadi, apakah itu nantinya akan meringankan perannya Ririn, atau bahkan bisa menekankan bahwa Prio itu membantu membuka fakta persidangan gitu Pak. Itu yang saya ingin tanyakan. Dan jika nih Pak ya, ada lagi, jika nih ternyata hakim lebih mempertimbangkan dari pihak JPU, nah kira-kira langkah apa yang akan Bapak ambil kayak gitu Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Helti. Jadi tuntutan JPU ini saya ceritakan lagi. Ini pondasinya adalah dakwaan. Dakwaan di dakwaan JPU awal itu ada frasa atau kalimat bersama-sama. Nah, ini masih dipertahankan oleh JPU sampai dengan tuntutan. Jadi bersama-sama itu saling menyertai gitu. Jadi
keduanya ini bersama-sama. Nah ini mungkin ini di hal ini akan saya patahkan nanti. Dan inilah yang membuat JPU masih menjalani pemikiran ya atau unsur-unsur yang terkandung di dalam dakwaan ini menjadi uraian tuntutan gitu. Karena di situ ada keterangan-keterangan Ririn yang belum dibantah secara fakta hukum gitu, Mbak. Sehingga apa ya maksudnya uraian atau konstruksi atau struktur tuntutan dari jaksa ke Priyo ini masih terkontaminasi dengan keterangan-keterangan Ririn gitu, sehingga ini menjadi tetap bersama-sama gitu. Itu fokusnya jaksa. Hanya saja yang bisa membedakan antara tuntutan yang dijatuhkan kepada Ririn dengan tuntutan yang dijatuhkan kepada Priyo, ini itikat baik, itikat baik dalam suatu mengungkap kebenaran peristiwa gitu. Mungkin akan berbeda ketika Priyo tidak melakukan atau tidak menarik diri gitu kan untuk menceritakan kondisi atau peristiwa yang sebenarnya. Gitu. Satu. Nah di sini yang akan diuji oleh majelis hakim sejauh mana saya bisa memberikan argumentasi-argumentasi hukum dengan teori-teori hukum gitu kan dengan fakta-fakta disandingkan dengan fakta-fakta yang sudah terbuka di persidangan. Saya kait-kaitkan dengan keterangan-keterangan yang lain di mana dua orang ini mengakui suatu perbuatan, menceritakan suatu perbuatan, tapi nampak jelas perbedaannya, yang satu benar, yang satu tidak benar. Gitu. Itu saja nanti yang akan saya tunjukkan, Mbak. Gitu, Mbak. Nggih Bapak, terima kasih. Kalau nanti misalnya Pak, ini kita ini dulu ya, maksudnya misalkan kalau suatu hakim nanti ketika memutuskan dia lebih mempertimbangkan pernyataan dari JPU yang mengatakan bahwa divonis 20 tahun, kira-kira Bapak akan banding atau bagaimana Pak? Ya pasti upaya hukum, pasti upaya hukum banding. Karena ini kita mengejar keadilan yang sesungguhnya gitu ya. Dan pasti saya akan berjuang untuk sampai dengan manapun itu. Sampai dengan pintu keadilan manapun. Akan saya maksimalkan. Kalau terkait dengan LPSK sejauh ini, Priyo bagaimana Pak? Terakhir, terkait LPSK. LPSK tadi siang, 2 hari ini ada di Indramayu, Mbak. Betul-betul mereka bekerja melakukan verifikasi faktual ya, untuk mengetahui sejauh mana keterangan ini, keterangan yang substantif gitu, betul-betul menjadi rujukan dan diakui oleh jaksa, oleh penuntut semua, oleh aparat penegak hukum. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan LPSK untuk uji petik di lapangan gitu ibaratnya, ini akan dibawa ke pimpinan LPSK untuk dilakukan rapat pleno kan biasanya standar SOP-nya gitu, dan nanti akan terbit rekomendasi berbarengan dengan sebelum vonis gitu. Sehingga bisa saya masukkan dan menjadi bahan pertimbangan bagi majelis. Itu, Mbak. Nggih, terima kasih Pak Ruslandi, sehat selalu, selamat berjuang. Ya. Ya, lanjut. Nah, Pak Ruslandi, aku ada beberapa pertanyaan nih. Misalnya kan, si Tony pengacaranya Ririn itu kan selama ini kan dia kan membela Ririn, kan mendengar pernyataan dari Ririn, keterangan dari Ririn. Kira-kira misalnya jaksa kan ngasih bukti baru, perlu nggak Tony itu verifikasi ke Ririn? Ini benar nggak Rin gini Rin gitu? Rin ini ada fakta ini benar nggak gitu? Perlu nggak Pak Tony klarifikasi itu Pak? Klarifikasi itu ke Ririn? Iya, ya seharusnya wajib itu, Mbak. Wajib. Apapun yang menjadi temuan di persidangan, baik sebelum, pada saat gitu kan, digelar di persidangan, itu wajibnya diverifikasi ya. Kemudian juga sebagai verifikator gitu, orang yang verifikasi, kan ada standar pemikiran yang berbeda dengan orang yang kita tanyakan gitu, atau klien gitu, atau Ririn. Seperti tadi yang saya sampaikan itu harus diverifikasi gitu. Semua apa yang tampak gitu kan yang menyangkut dengan perbuatan klien kita sebagai terdakwa dalam suatu peristiwa pidana ya diklarifikasi, dikonfirmasi gitu. Betul nggak Rin begini gitu kan? Terus kalau nggak betul kamu apa nih ininya? Pembandingnya apa gitu yang bisa saya bantah? Kalau nggak ada ya sudah kamu akui aja gitu.
Kan harusnya seperti itu. Oke Harus Pak, saya.